Oke, melanjutkan video sebelumnya yang dimana Sung Jinwoo berhasil menyelesaikan raid Pulau Jeju. Bersamaan dengan itu, aksinya tersebut menarik perhatian birokrat Hunter Amerika. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ayo kita tonton video ini. Terlihat Sung Jinwoo yang sedang di pemakaman mendiang Hunter Min Byung-gu. Di sana Sung Jinwoo mendapat banyak sekali sorotan dari media massa. Narator berkata, setelah raid Pulau Jeju, terjadi keributan di mana-mana. Misi Pulau Jeju adalah raid resmi pertamanya setelah menjadi rank S. Secara teknis, ini adalah misi perdananya. Orang-orang mulai membicarakan tentang raid karena mereka tertarik dengan topik itu. Dan nama Sung Jinwoo selalu disebutkan. Akan tetapi, dia juga banyak mendapat kritikan. Tapi tunggu, kalau Sung Jinwoo dari awal ikut raid, bukankah Min Byung-gu akan tetap hidup? Lalu, kenapa dia ikut? Padahal sebelumnya dia bilang tidak akan ikut. Narator melanjutkan perkataannya. Dia tidak bisa menghindari kritik dari orang lain tentang ada kemungkinan korban yang lebih sedikit. Dan tentu saja, ada juga yang mendukungnya. Tapi tetap saja ada sedikit opini yang bisa digunakan untuk melawan kritik tersebut. Karena itu benar adanya kalau ada orang yang harus menjadi korban. Nampak para hunter yang telah diberistirahatkan di rumah duka, dan keluarga yang ditinggalkan begitu larut dalam kesedihan. Sung Jinwoo berjalan meninggalkan pemakaman. Dalam perjalanan, Sung Jinwoo melewati Bae Yonho. Melihat Sung Jinwoo berjalan melewatinya, Bae Yonho berkata, "Aku yakin kalau hanya ada satu pahlawan, dia tidak akan bisa menghentikan perang tanpa bantuan orang lain." Jinwoo pun berhenti mendengarkan perkataan Bae Yonho. Bae Yonho melanjutkan perkataannya, "Tapi, apa yang terjadi kali ini? Aku mulai berpikir kalau mungkin pemikiranku ini salah. Percaya dirilah Tuan Hunter, karena dirimulah yang menghentikan kisah yang tragis ini. Terima kasih." Terlihat Sung Jinwoo dan Cha Hae-in secara tidak sengaja saling menatap satu sama lain. Cha Hae-in yang mengetahui Jinwoo menatapnya langsung tersipu malu dan mengalihkan pandangannya. Sedangkan Jinwoo sendiri malah kebingungan dengan tingkah Cha Hae-in. Sebelum pergi meninggalkan pemakaman, Jinwoo pun menatap balik tempat peristirahatan para hunter. Narator berkata, raid Pulau Jeju keempat dengan total 4.801 hunter berpartisipasi, dan 727 diantaranya hanyalah hunter yang mengalami kebangkitan biasa. 64 hunter dan 32 rakyat sipil telah terbunuh. Ini adalah tragedi yang diakhiri dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi raid inilah yang memiliki jumlah korban yang sedikit dibandingkan dengan 3 percobaan yang sebelumnya. Setelah meninggalkan pemakaman, Sung Jinwoo dan Go Gun-hye melakukan pertemuan di suatu tempat. Go Gun-hye berkata, "Jadi, kau berencana untuk membuat guild Hunter Sung Jinwoo?" Mendengar Sung Jinwoo akan membuat guild, Go Gun-hye menjelaskan bahwa hunter dengan lisensi Hunter Rank S tidak perlu surat izin menjadi guild master. Yang dibutuhkan hanyalah menghubungi asosiasi saja, dan petinggi asosiasi yang akan mengurus sisanya. Mendengar penjelasan Go Gun-hye, Sung Jinwoo menyetujuinya. Jinwoo berkata dalam hati kalau dirinya harus menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari keuntungan dari Hunter Rank S. Setelah membahas tentang guild, Go Gun-hye bertanya ke Jinwoo, "Aku penasaran, apakah kamu menggunakan semacam pelindung di Pulau Jeju?" Jinwoo pun bingung dengan pertanyaan Go Gun-hye. Melihat Sung Jinwoo bingung, Go Gun-hye menjelaskan bahwa ada suatu kejadian di mana orang-orang tidak sadarkan diri ketika mereka pergi untuk mengurus sisa semut dan mengambil kristal sihir. Mereka semua adalah Hunter Rank A atau Rank B termasuk dari Guild Genex. Setelah menjelaskan tentang hal itu, Go Gun-hye berkata, "Aku hanya menanyakan hal itu karena mungkin kau lupa bilang kalau memasang sejenis pelindung." Jinwoo menjawab, "Tidak, aku tidak melakukan sesuatu yang seperti itu." Go Gun-hye menanggapi, "Oh begitu ya, seperti yang kuduga." Jinwoo bertanya, "Memangnya apa yang para hunter itu katakan?" Go Gun-hye menjawab, "Mereka tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum mereka tidak sadarkan diri. Sebenarnya, kita juga tidak tahu kalau mereka itu diserang menggunakan sihir atau tidak." Dalam hati, Jinwoo berkata,
Apakah masih ada jebakan yang ditinggalkan para semut? Terlihat anak buah Gogunhe mendekati Gogunhe dan mengatakan sesuatu. Setelah mendengarkan perkataan anak buahnya, Gogunhe berkata ke Jinwo, "Tamuku datang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Terima kasih atas waktunya." Jinwo menjawab, "Sama-sama." Dalam hati Jinwo berkata, "Lebih baik aku juga pulang ke rumah." Terlihat Jinwo berada di parkiran dan akan memasuki mobilnya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan bertanya, "Apakah Anda Tuan Sung Jinwo?" "Selamat siang, Hunter Sung Jinwo. Saya adalah agen senior Adam Wade dari birokrat Hunter Amerika. Anda bisa memanggilku Adam." Dalam hati Jinwo bertanya-tanya, "Birokrat Hunter?" Adam menjelaskan kalau Adam sebenarnya ingin menemui Jinwo di kantor Jinwo, tapi Adam sangat kesulitan menemukan Jinwo di sana. Adam pun mohon pengertian ke Jinwo kalau harus menemui Jinwo di tempat parkiran seperti ini. Setelah mendengar penjelasan Adam, dalam hati Jinwo berkata, "Dia datang ke kantorku." Kalau dipikir-pikir, apakah dia itu orang asing yang Jinwo bicarakan? Jinwo bertanya, "Kenapa kamu ingin bertemu denganku?" Adam menjawab, "Ada suatu informasi yang ingin saya sampaikan." Jinwo bertanya, "Informasi seperti apa?" Adam menjawab, "Anda mungkin tidak akan mendengar informasi ini dari negara apapun atau institusi yang ada, kecuali kami." Jinwo bertanya kembali, "Kenapa kau ingin memberikan informasi itu?" Adam menjawab, "Ada suatu keuntungan bahkan untuk kami dengan memberikan informasi kepada orang-orang tertentu saja. Sebenarnya hanya saya saja yang dikirim untuk menemui Anda. Akan tetapi, wakil direktur merasa sangat tersentuh sekali setelah melihat Red Pulau Jeju, sampai-sampai ingin menemui Anda secara langsung. Ini adalah kasus langka, jadi wakil direktur yang akan menjelaskan sisanya. Saya sudah menyiapkan mobil tidak jauh dari sini. Apakah Anda berkenan untuk menemui beliau?" Jinwo membuka pintu mobil bersiap untuk pulang sembari berkata ke Adam, "Aku tidak yakin kalau informasinya bisa dipercaya atau tidak. Nanti kuhubungi lagi jika sudah kupikirkan matang-matang." Mendengar Jinwo menolak, Adam berkata, "Hampir saja lupa. Dalam bernegosiasi, seharusnya semakin bagus kartumu, semakin dipamerkan pula kartu milikmu. Upgrade. Apakah Anda tahu tentang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lainnya?" Sung Jinwo kaget dong mendengar ada seorang hunter bisa meningkatkan kekuatan hunter lain. Sekarang kita beralih ke sebuah mobil, dan mobil tersebut berhenti di sebuah apartemen. Terlihat Jinwo dan Adam telah memasuki apartemen dan bertemu dengan seseorang, yaitu Michael Connor. Michael pun memperkenalkan dirinya ke Sung Jinwo, dan Sung Jinwo juga memperkenalkan dirinya ke Michael. Michael berkata, "Tenanglah, saya akan menjadi penerjemahnya. Aku akan berbicara langsung ke intinya, Hunter Sung Jinwo." Michael menyodorkan sesuatu ke Jinwo sembari berkata, "Ini adalah berkas untuk imigrasi ke Amerika. Biasanya membutuhkan waktu sampai 2 tahun untuk mengurusnya. Tapi kalau untuk Hunter Sung Jinwo, tidak selama itu. 1 detik saja. Kalau kamu menginginkannya, kamu bisa menjadi rakyat Amerika." Jinwo menjawab, "Aku datang kemari karena agen Adam mengatakan kalau aku bisa menemukan suatu informasi. Meningkatkan kemampuan seseorang, apakah itu benar-benar bisa?" Dalam hati Jinwo berkata, "Hunter yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lainnya, sang peningkat." Michael tersenyum dan menjawab pertanyaan Jinwo, "Sejujurnya, orang dengan kemampuan itu saat ini ada di sini." Menatap anak buahnya, Michael berkata, "Antar Nyonya Selner ke ruangan ini." Terlihat seseorang telah datang. Michael pun berkata, "Dialah salah satunya orang di bumi ini yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lain melebihi batasannya. Beliau adalah Nyonya Norma Selner." Jinwo menatap Nyonya Selner sembari berkata dalam hati, "Dia memiliki aura yang berbeda dari hunter lainnya." Michael pun meminta Nyonya Selner untuk menjelaskan kemampuannya lebih detail ke Sung Jinwo. Nyonya Selner berkata ke Jinwo, "Kamu tidak mempercayainya, benar kan? Pada awalnya semua hunter memiliki tatapan yang sama sepertimu. Tapi setelah kau merasakannya sendiri, kau tidak akan punya pilihan selain mengandalkanku." Michael tampak khawatir karena tatapan Nyonya Selner seperti menantang Sung Jinwo. Menatap Sung Jinwo lebih dekat, Nyonya Selner berkata, "Seperti yang kau ketahui, semua hunter memiliki batasannya masing-masing. Tidak ada seorang hunter pun yang bisa melebihi batasan itu." Sembari memotong kue, Nyonya Selner melanjutkan perkataannya, "Jadi, selama kau tidak dibangkitkan ulang, kau tidak akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Itulah pengetahuan dasar dari hunter." Jinwo bertanya, "Jadi, Nyonya Selner memiliki kemampuan itu?"
Setelah menyantap kuenya, Nona Selner menjawab, "Benar, aku punya kemampuan untuk membantu hunter lain untuk melampaui batasan itu. Aku bisa meningkatkannya dengan membantu mereka melewati 3 tahap. Tapi aku tidak yakin kalau aku bisa menyebutnya membangkitkan ulang dengan paksa atau menaikkan potensi mereka." Michael pun berkata, apa yang beliau katakan itu benar. Akan tetapi, ketika dia menggunakan kekuatannya, dia harus beristirahat untuk waktu yang sangat lama. Jadi hanya beberapa hunter saja yang bisa dipilih tiap tahunnya untuk mendapatkan keuntungan itu. Mendengar perkataan Michael, Jinwoo berkata dalam hati, "Aku ini adalah orang yang terpilih, apalagi kalau yang dia katakan itu benar. Memang kemampuan yang hebat." Setelah memikirkan hal tersebut, Jinwoo bertanya ke Nyonya Selner, "Jadi, seberapa banyak peningkatannya?" Nyonya Selner menjawab, "Tergantung dari orangnya. Tapi ketika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya mereka merasakan peningkatan sebesar 20% atau bahkan bisa sampai 30%. Mendengar kekuatan hunter bisa meningkat 20% sampai 30%, Jinwoo nampak tidak percaya. Namun Jinwoo sekarang paham kenapa Wang Dongsu memilih pindah ke Amerika walaupun mendapat kritik dan hujatan dari negaranya sendiri. Menurut Jinwoo, semua hunter pasti akan tergiur dengan penawaran peningkatan kekuatan sebanyak itu. Setelah memikirkan hal tersebut, Jinwoo bertanya, "Kalau kabar tentang kemampuan ini bocor, bagaimana?" Michael menjawab, "Kami akan bertanggung jawab atas keselamatan beliau dan membayar upah yang cukup besar. Dan Nyonya Selner membantu hunter yang kami pilih untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi." Setelah menjelaskan hal itu, Michael berkata ke Jinwoo, "Kemampuan milik Nyonya Selner adalah hadiah yang bisa kami berikan kepada Anda." Jinwoo pun bertanya, "Hadiah? Bukankah itu bisa dibilang kesepakatan, bukan hadiah?" Michael menjawab, "Jika Anda menjadi hunter milik Amerika Serikat, kami akan memprioritaskan Anda untuk mendapatkan keuntungan ini. Dan juga, untuk membuat kesepakatan dengan kondisi terbaik, kami bisa memasukkan Anda ke guild manapun yang Anda inginkan." Nyonya Selner menyaut, "Tidak perlu buru-buru. Kami datang untuk membantu Anda untuk membuka tombol yang pertama untuk hari ini." Jinwoo nampak bingung dengan maksud Michael dan Nyonya Selner. Melihat Jinwoo yang bingung, Nyonya Selner berkata, "Kami sudah memberitahu kan? Ini adalah hadiah." Michael menyaut, "Apa yang beliau katakan benar. Apakah Anda setuju untuk membuka potensi Anda?" Jinwoo bertanya, "Gratis?" Michael menjawab, "Anggap saja ini adalah hadiah dari kami, Tuan Hunter." Jinwoo berkata dalam hati, "Bukankah dia bilang kalau aku tidak punya pilihan lain selain mengandalkan itu? Itu berarti dia sangat percaya diri dengan kemampuannya." Nyonya Selner memegang tangan Jinwoo sembari berkata, "Tataplah mataku dengan dalam. Itulah tahap pertama." Michael pun tersenyum licik sembari berkata dalam hati, "Bagus, dia terjebak." Nyonya Selner pun mulai mengeluarkan kekuatannya sembari berkata dalam hati, "Dari tadi dia terlihat tenang, tapi setelah dia melewati tahap pertama, dia akan menghubungi kita lagi. Tidak, jika dia tidak sabar, mungkin dia bisa menandatangani kontraknya langsung." Red Pulau Jeju bahkan si Ryuji Goto, orang yang ingin menjadi level nasional pun gagal. Malah Red itu diselesaikan dengan menggunakan kemampuan yang tidak pernah diketahui. Aku penasaran di mana batasan miliknya. Ding. Wush. Nyonya Selner masuk ke dalam alam bawah sadar Sung Jinwoo. Di sekitarnya, Nyonya Selner hanya bisa melihat kegelapan. Dan di sana, dia melihat wajah seseorang. Wajah tersebut mulai mendekat dan menatapnya. Melihat sosok yang mengerikan di dalam diri Jinwoo, Nyonya Selner ketakutan bukan main. Dia berteriak kencang sembari memegangi kepalanya. Sontak saja, para penjaga langsung menodongkan pistolnya ke Jinwoo sembari berkata, "Dasar brengsek, apa yang kau lakukan kepada Nyonya Selner?" Melihat para penjaga menodongkan pistol ke Jinwoo, Michael langsung berteriak, "Hentikan, apa kalian sudah gila? Apa kalian tidak tahu siapa orang yang di hadapan kalian itu? Dasar bodoh!" Penjaga bertanya, "Tapi Nyonya Selner?" Michael menjawab, "Jika kau khawatir dengan Nyonya Selner, langsung rawatlah dia." Setelah memarahi penjaganya, Michael pun menundukkan kepalanya ke Jinwoo sembari berkata, "Maafkan saya, Tuan Hunter. Agen kami sudah melakukan hal yang tidak sopan." Jinwoo menerima permintaan maaf dari Michael. Di sisi lain, Jinwoo juga masih bingung dengan apa yang terjadi pada Nyonya Selner. Michael mendekati penjaga sembari berkata, "Kalau sesuatu yang seperti ini terjadi di depan Thomas Andre atau Liu Zigang, kita semua bisa mati."
Ingat itu baik-baik. Mendengar perkataan Michael, penjaga itu langsung berkeringat sejagung-jagung. Michael yang khawatir dengan Nyonya Selner langsung mendekatinya sembari berkata, "Nyonya Selner, ada apa? Keringat Anda banyak sekali. Apakah Anda sakit?" Setelah melihat keadaan Nyonya Selner, Michael berkata ke Jinwoo, "Sepertinya Nyonya Selner merasa tidak enak badan hari ini. Apakah kami bisa menghubungi Anda lain hari?" Jinwoo menjawab, "Baiklah." Michael pun menyuruh Adam untuk mengantarkan Sung Jinwoo kembali ke rumahnya. Setelah Sung Jinwoo meninggalkan apartemen, Michael mendekati Nyonya Selner dan bertanya, "Nyonya Selner, apa yang baru saja terjadi?" Nyonya Selner tampak begitu ketakutan. Saking takutnya, Nyonya Selner sampai penuh keringat di tubuhnya dan tubuhnya gemetaran. Nyonya Selner menjawab pertanyaan Michael. Dia adalah seorang raja dan sangat kuat." Mendengar jawaban Nyonya Selner, Michael sangat terkejut. Lalu Michael bertanya kembali, "Kalau begitu, apakah itu berarti kalau dia itu setara dengan hunter level nasional?" Nyonya Selner menjawab sambil gemetaran, "Tidak, aku tidak yakin. Aku tidak pernah mengalaminya sebelumnya. Dia adalah seorang raja, tapi berbeda dari yang lainnya. Ketika aku melihat ke dalam dirinya, dia langsung menatap juga." Memeluk erat tubuhnya sendiri, Nyonya Selner melanjutkan perkataannya, "Itu bukanlah hunter Sung Jinwoo, tapi lebih seperti kegelapan yang tidak terbatas yang berada di dalam tubuhnya. Dan dia menatapku, dan dia tidak memiliki batasan."